bersama orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Sehingga karena berkat duduknya beliau dengan orang-orang yang diridhoi Allah, insya Allah saya yakin beliau termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang tinggal kita, bagaimana caranya kita mencari orang, menjadi orang yang diridhoi oleh Allah. Saudara, malam ini saya mau ngaji sedikit. Kira-kira siap ngaji atau tidak? Siap ngaji atau tidak? Al-Imam Al-Haddad di dalam kitabnya Al-Hikam, ada Al-Hikam yang terkenal Ibn Athaillah As-Sakandari dari Mesir. Itu kitab hikam terkenal, dibaca di pesantren-pesantren oleh para kiai, dibaca di pesantren-pesantren oleh para habaib. Al-Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari. Ternyata bukan hanya Ibn Athaillah yang punya hikam. Di kalangan habaib ada hikam karyanya Al-Imam Al-Haddad. Bicara soal orang yang diridhoi oleh Allah, Al-Imam Al-Haddad dalam hikamnya menyebutkan al-kamal arba'atu ajza. Al-ilm wa bihi yu'rafu haqqullah, wal 'amalu bil 'ilmi wa huwa al-qiyamu bi amrillah, wal ikhlasu fil 'ilmi wal 'amali wa huwa tasfiyatu ma lillah, wal bara'ah min al-hawli wal quwwah wa huwa al-i'timadu 'ala Allah. Faman 'arafa haqqallah wa qama bi amrillah wa saffa ma lillah wa i'tamada 'ala Allah fahuwa al-insanul murtada al-waliyyu lillahil mujtaba. Sebelum saya terjemahkan, ini udah jam 10 lewat. Kira-kira jawab yang jujur, masih semangat atau kagak? Kurang semangat jawabnya. Semangat atau tidak? Siap ngaji? Betul? Saya mau dengar jamaah Islamiyah semua angkat tangannya. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Saudara, kata Imamul Haddad, kalau mau jadi orang yang diridhoi oleh Allah, syaratnya ada 4. Ada berapa syaratnya? Ada 4. Yang pertama, al-ilmu wa bihi yu'rafu haqqullah. Syarat pertamanya mesti ilmu. Kenapa harus punya ilmu? Wa bihi yu'rafu haqqullah. Karena hanya dengan ilmu kita tahu hak-haknya Allah Subhanahu. Tanpa ilmu kita nggak akan tahu apa yang Allah ridho, apa yang Allah murka, betul? Tanpa ilmu kita nggak akan tahu apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, betul? Tanpa ilmu kita nggak akan tahu apa yang Allah suka, apa yang Allah nggak suka, betul? Wa bihi yu'rafu haqqullah. Hanya dengan ilmu, kata Imam Al-Haddad, yu'rafu haqqullah, diketahui hak-haknya Allah Subhanahu. Makanya Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin, ini kitab yang terakhir dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali. Setelah pengembaraan panjang Sidina Al-Imam Al-Ghazali, mulai dari ngarang kitab fikih, usul fikih, filsafat, akidah, sampai magnum opusnya dia karang Ihya Ulumuddin. Terus di akhir hayat beliau nulis kitab judulnya Minhajul Abidin ila jannati rabbil alamin. Jalan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kitab tersebut Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan aqabat, tingkatan-tingkatan rintangan seseorang untuk sampai kepada Allah. Di antara aqabat rintangan yang ada, al-aqabatul ula, rintangan pertama yang harus tidak mau tidak dilalui oleh seorang hamba. Apa? Aqabatul ilm, rintangan ilmu, saudara. Mesti tahu dulu ilmunya. Orang sholat nggak tahu rukun syaratnya, sah apa kagak sholatnya? Dapat pahala apa dapat dosa? Dosa. Padahal dia capek. Orang puasa, haji, amar ma'ruf nahi munkar, semua kalau dia lakukan tanpa ilmu bukan dapat pahala, dapat dosa, saudara. Makanya nggak heran Imam Ghazali mengatakan aqabatul ilm, tangga pertamanya tangga ilmu. Orang kalau pengen menuju jalan kepada Allah
nggak melalui ngaji, nggak belajar, nggak ngambil ilmunya ulama, ibarat orang naik tangga langsung lompat ke tangga ketiga. Saya mau tanya, sampai apa jatuh? Sampai apa ngejeledak? Jeledak, saudara. Makanya nggak bisa, harus ilmu. Nggak heran, saudara, kalau Nabi mengatakan man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah kalau dia ingin kebaikan kepada seorang hamba, digerakkan dia buat paham ilmu agama. Hadirnya Anda di majelis, insya Allah menjadi tanda Allah menginginkan kebaikan untuk Anda, saudara. Tapi sebaliknya, yang udah lari dari majelis, kabur dari majelis, jangan girang, jangan bangga. Hati-hati, bukan Anda yang gak pengen majelis, tapi Allah yang gak pengen Anda hadir majelis, saudara. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu, kalau mau dapat ridho Allah tanpa ilmu, bisa apa kagak? Mau dapat ridho Allah tanpa ngaji, bisa atau tidak? Makanya saudara, ngaji, muda, tua, ngaji. Yang muda-muda, kata Imam Syafi'i, kalau anak muda kagak mau ngaji, wa man fatahu takbir wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Anak muda kagak mau ngaji, kata Imam Syafi'i, suruh geletakin, sholatin pakai 4 takbir, sholat jenazah, saudara. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqah. Anak muda dianggap hidup, 2 indikatornya. Apa 2 indikator tersebut? Al ilmi wat tuqah, ilmu dan ketakwaan. Anak muda punya ilmu dan ketakwaan, berarti betul-betul anak muda. Tapi anak muda nggak punya ilmu dan ketakwaan, berarti bukan betul-betul anak muda. Wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti tiada. Makanya alhamdulillah kita bersyukur Habibana Hasan bin Ja'far, dari awal tahun 2000 rintangan menghadang Majelis Nurul Mustafa kagak berhenti, ngedidik anak-anak muda, ngajarin anak muda cinta Allah, cinta Rasulullah, kenal Allah, kenal Rasulullah. Mudah-mudahan Habibana Hasan dan Nurul Mustafa dijaga terus oleh Allah. Nurul Mustafa makmur terus, Nurul Mustafa berkah terus, Nurul Mustafa istiqamah terus. Amin ya Rabbal. Tapi bagaimana kalau yang udah tua, nggak ada waktu terlambat buat belajar. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i, ngarang Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu kitab hadis paling besar yang ada. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Ma'al mahbarah ilal magbarah, sampai dalam kubur saya tetap bawa pulpen, saudara. Bukan berarti orang dikubur di dalam kapannya dimasukin pulpen, juga begitu. Maksudnya sampai mati tetap belajar. Abu Yasir Muhammad Al-Maliki, ulama besar, Syekhul Masyayikh, gurunya para guru, gurunya Imam besar Sayyidil Walid Al-Habib Rizik Syihab, mudah-mudahan segera dibebaskan oleh Allah. Gurunya Kiai Haji Maimun Zubair, gurunya Abu Ya Habib Zain bin Hasan Baharun, guru saya, mudir pondok pesantren Darul Ghawad Da'wah. Guru para guru, ketika umurnya sudah tua, muridnya sudah jadi ulama-ulama besar, karyanya begitu banyak, lebih dari 70 yang sudah dicetak karyanya. Tapi apa kata beliau? Masih taliban, sampai detik ini aku tetap santri. Masya Allah, sekelas Abu Yazid Muhammad nggak berhenti belajar, saudara. Ada cerita menarik, cerita tentang orang yang sudah tua itu nggak terlambat buat belajar. Ada seorang ulama namanya Qaffal, Al-Imam Al-Qaffal Asy-Syazi. Qaffal ini seorang ulama besar dalam madhab Syafi'i. Silsilah madhab Syafi'i kita melalui Al-Imam Al-Qaffal. Al-Qaffal itu diambil dari kata-kata quflun. Quflun itu artinya gembok. Quflun, gembok. Qaffal sigat mubalaghah, artinya tukang gembok. Kenapa dinamakan demikian? Karena beliau aslinya kerjaannya tukang gembok, saudara. Singkat cerita, beliau saat itu umurnya 40 tahun, udah gak muda, 40 tahun lebih. Saudara, waktu itu ada orang yang bikin gembok kecil, zaman dulu nih, 1000 tahun lalu. Bikin gembok kecil, viral, geger satu kampung. Ada yang bisa bikin gembok kecil. Akhirnya si Qaffal ngelihat ada yang viral gara-gara bikin gembok kecil, dia bikin juga gembok kecil. Cuman gara-gara bukan yang pertama kali, akhirnya kagak viral, saudara. Kecewa si Qaffal. Kecewa, kenapa gue kagak diorangin? Kenapa anda kagak dianggap?
Datang dia ke ulama, Syekh, saya pengen diorangin, saya pengen dapat takjubnya manusia. Niat awalnya mungkin gak baik, tapi nanti seperjalanan spiritual Allah yang luruskan niatnya, saudara. Kata Syekh, belajar ilmu agama, jadi orang alim, kamu akan dikenang oleh sejarah, dihargai orang. Dikasih kitab Mukhtasar Al-Imam Al-Muzani. Mukhtasar Imam Al-Muzani di awal kitabnya disebutkan hadza kitabun ikhtasartuhu. Hadza kitabun ikhtasartuhu. Bisa ngikutin gak dari jamaah Islamiyah nih? Hadza kitabun ikhtasartuhu. Hadza kitabun ikhtasartuhu. Coba saya mau dengar, udah apa lah kagak? Coba hadza kitabun. Udah apa orang Jakarta Selatan? Kofal semalaman kagak apa? Semalaman sampai mau subuh. Emang nggak heran juga sih kalau anak Jaksel apal makan Indomie pakai apa? Keju mozzarella. Masya Allah, minum kopi pakai bubble. Jaksel. Semalaman kagak apa? Semalaman sampai mau subuh 3 kata diulangin kagak apa? Ente udah apa sekarang? Beliau kagak apa sampai mau subuh. Begitu dekat subuh baru apa akhirnya? Akhirnya begitu apa udah capek istirahat. Istirahat habis waktu subuh dibangun. Mendekati subuh dia istirahat, dia tidur, waktu subuh dibangun. Begitu bangun yang udah diapalin semalaman lupa lagi, saudara. Saking bebernya saat itu. Tahu bebel, bukan babel, bukan. Bebel, tumpul, susah ngapalin, kagak masuk. Akhirnya putus asa beliau, udah mau kagak ada bakat jadi ulama. Keluar beliau dari rumahnya pagi-pagi, pengen datang ke gurunya, pengen udah deh, anak nggak mau ngelanjutin, anak kagak ada bakat jadi ulama. Baru keluar rumah, tetangganya nenek-nenek. Ini nenek-nenek ini cerewet luar biasa. Model-model nenek-nenek kalau yang belok ke kanan sennya ke kiri. Ditegur tuh, Kofal sini loh. Ada apa nek? Lu semalaman berisik lo bikin gua gak bisa tidur ya. Ini Kofal udah lupa nih apalannya apa. Semalaman berisik lo bikin gua gak bisa tidur. Emang kenapa nih? Iya, lu semalaman teriak-teriak. Hadza kitabun ikhtasartuhu. Apa neneknya saudara? Masya Allah, nenek-nenek bisa hafal, gue kagak apa. Akhirnya dia nggak jadi ke rumah gurunya, membatalkan untuk belajar. Dia tanamkan tekad yang kuat, sungguh-sungguh dia belajar. Apa yang terjadi saudara? Mulainya umur 40 tahun dengan hafalan yang tumpul saudara. Yang tadinya beliau tidak tahu apa-apa menjadi salah satu orang paling alim di zamannya saudara. Sampai-sampai beliau katakan, "Ishtu arba'ina sana jahilan wa waqil umri aliman." Aku hidup 40 tahun dalam keadaan bodoh, tapi sisa hidupku dimuliakan oleh Allah dengan ilmu. Alhamdulillah. Jadi jangan pernah putus asa untuk ilmu walaupun udah tua. Ngaji, biar kata seminggu sekali. Ngaji, minimal kita tahu apa yang wajib, apa yang haram bagi kita. Ngaji, minimal kita tahu apa yang boleh, apa yang kagak buat keluarga kita. Habib, saya nggak ada waktu. Habib, saya sibuk. Habib, saya banyak urusan. Habib, keluarga saya butuh biaya. Saya bisnis, tidak punya waktu buat ngaji. Bohong. Kalau seminggu sekali nggak punya waktu buat ngaji, Saya mau tanya, jawab yang jujur. Kalau main HP waktu ada apa kagak? Ngobrol waktu ada apa kagak? Duduk-duduk nongkrong waktu ada apa kagak? Ngomongin orang waktu ada apa kagak? Kenapa giliran ngaji ada waktu? Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi syarat pertama buat dapat ridhonya Allah adalah tanpa ilmu kita nggak akan tahu jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu. Karenanya saya mau tanya jamaah Majelis Al-Islamiyah, siap istiqamah ngaji? Orang kompak, orang semangat, siap istiqamah ngaji?
siap istiqamah nuntut ilmu, siap ambil ilmunya para ulama. Takbir, sallu ala nabi. Itu yang pertama tuh, kira-kira jelas atau tidak? Jam berapa nih? Mau 10:30. Tapi biasanya jam segini sih di Jakarta bencong baru dandan ini. Yang kedua, al-amal wa huwa al-qiyamu bi amrillah. Ilmu aja nggak cukup, tapi harus dibarengi dengan amal, dengan anak, dengan amal. Wa huwa al-qiyamu bi amrillah. Amal itu menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Gak bisa, kata Imam Al-Haddad, al-ilmu hujjatun alaika hatta ta'amala bihi fa idza 'amilta bihi fa huwa lak. Ilmu itu bakal nuntut ente nanti di hadapan Allah sampai ente amal itu ilmu. Kalau ente amal itu ilmu nanti bakal bela ente di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Habib, kalau begitu, kalau ilmu bisa nuntut saya di hadapan Allah, kalau begitu saya gak mau ngaji deh, Beb. Kan kalau ngaji jadi tahu, kalau tahu jadi harus diamalin. Kalau kagak diamalin dosa. Saya mau tanya, yang ngomong model begitu ada apa kagak? Ada apa kagak? Itu kebanyakan gaduhin micin tuh, saudara. Iya, memang gak mengamalkan ilmu dosa, saudara. Akan tetapi, andai kata ada seorang, dia tidak ngaji, kemudian karena tidak ngaji tidak tahu, karena tidak tahu tidak mengamalkan ilmu, maka dosanya double, saudara. Kalau tadi orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan, dia dosanya dosa tidak mengamalkan. Tapi kalau orang yang nggak ngaji dan nggak mengamalkan, dosanya dua, dosa tidak mengamalkan dan dosa tidak nuntut ilmu. Jadi jangan main-main. Makanya Abu Yasir Muhammad bin Ali al-Maliki mengatakan apa? Al-ilmu bila amal atil. Ilmu tanpa amal sia-sia. Wal amalu bila ilm batil. Sebaliknya amal tapi tanpa ilmu juga batil, tidak diterima. Wal jam'u bainahuma hasil. Kalau mau hasil, kumpulkan antara ilmu dan amal, saudara. Makanya nggak cukup cuma ilmu saja, amalkan ilmu yang kamu tahu. Kamu tahu ketika ngaji, sholat jamaah itu pahalanya besar. Jaga sholat jamaah. Kamu tahu ketika ngaji bahwasanya riba itu tidak boleh. Bunga bank itu riba. Riba ditantang perang oleh Allah dalam Al-Quran. Jangan riba. Berani-beraninya kau melawan Allah. Allah tantang perang orang yang riba. Dua yang ditantang perang oleh Allah, saudara. Pemakan riba dan orang yang mengganggu wali min awliyaillah, saudara. Dalam hadits qudsi, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang ganggu waliku, siapa yang musuhi kekasihku, aku tantang perang, kata Allah. Yang kedua, orang yang makan riba, ta'danu biharbi min Allah, ditantang perang oleh Allah. Udah tahu, jangan makan riba. Ngaji di pengajian diajarin pacaran haram apa kagak? Pacaran haram apa kagak? Walaupun kompak jangan lemas haram apa kagak? Tapi yang masih pacaran banyak apa kagak? Banyak apa kagak? Begitu manggilnya Abi Umi lagi. Begitu putus jadi janda. Udah tahu ilmunya, jangan dikerjain. Makanya kita doain mudah-mudahan yang pengen nikah Allah mudahin jodohnya. Allah berkahin rumah tangganya. Mudah-mudahan Allah mudahin semua rezekinya. Tapi yang masih pacaran kita doain mudah-mudahan berkatnya majelis semua angkat tangan, amin. 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 Yang pacaran mudah-mudahan putus. Lu kayaknya takut banget loh. Masya Allah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu ilmu tanpa amal berguna atau tidak? Ilmu tanpa amal manfaat atau tidak? Makanya syarat kedua buat dapat ridha Allah adalah amal. Yang ketiga, ilmu amal saja nggak cukup, saudara. Ilmu dan amal kalau tidak diperuntukkan untuk Allah, abad haba'an mansura, tidak akan mendapatkan apa-apa ibadallah. Maka syarat yang ketiga harus ikhlas. Wa huwa tasfiyatu malillah. Kata Imam Al-Haddad, syarat yang ketiga harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Tasfiyatu malillah, memurnikan
bukan karena berharap pujian. Dia berilmu dan beramal bukan karena takut cacian. Dia berilmu dan beramal bukan karena mengharapkan materi, popularitas, duniawi dan lain sebagainya, tapi murni karena Allah Subhanahu. Makanya kalau pengen tahu Beb ciri-ciri ikhlas apa? Gampang. An yastawiya indahul madhu wadzam. Periksa diri kita masing-masing. Ciri-ciri ikhlas, dipuji, dihina sama, nggak ada bedanya. Karena dia beramal bukan karena ngarep pujian, beramal bukan karena takut cacian. Pokoknya karena syariat nyuruh begitu. Saya nyampaikan yang hak bukan karena takut puji, bukan karena ngarep pujian, karena takut cacian. Makanya dipuji nggak terbang, dicaci nggak tumbang, saudara. Orang ikhlas dipuji nggak terbang, dicaci tidak tumbang. Pujian tidak membuatnya sombong, cacian tidak membuatnya kendor, karena yang diharapkan adalah Allah. Masya Allah. Tapi Habib, kalau begitu, kalau saya belum bisa ikhlas, lebih baik saya nggak beramal, Habib. Karena percuma amalnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, terkait hal ini saya teringat ketika saya ngaji Ihya Ulumuddin kepada guru saya Abuya Al-Habib Zain bin Hasan Baharun Hafizahullah, bab jilid 3 Al-Muhlikat, tentang penyakit-penyakit hati, sifat-sifat yang menghancurkan hamba. Beliau bahas masalah ini, saudara. Ada seorang syekh, anak muda, guru muda, alim, jamaahnya banyak. Ayahnya dia ulama besar, sepuh. Ini si muda, si alim, ketika ngajar jamaahnya banyak, saudara, timbul di hatinya, Masya Allah, jamaah terpana dengan penjelasan saya. Ilmu saya luar biasa. Terbesit di hatinya, jamaah saya banyak, jamaah terpana dengan ilmu saya, jamaah takjub kagum dengan ilmu saya. Terbesit itu di hatinya. Dia lanjutkan lagi ngajar. Orang alim tuh biasanya banyak khawatir nafas, banyak bisikan-bisikan hati orang alim. Akhirnya ketika dia lanjutkan ngajar, terbesit lagi di hatinya, ya Allah, saya kok ngajar karena ujub ya. Saya ngajar pengen jamaah banyak ya. Saya ngajar gara-gara pengen popularitas ya. Ya Allah, kok saya ngajar jadi begini nih. Akhirnya apa yang kalian jadi, udah deh, kalau begitu percuma, saya nggak ikhlas. Ini nggak ada manfaatnya, saya nggak dapat pahala. Mulai ini hari di majelis saya tutup aja. Dia tutup, dia pulang ke rumahnya, saudara. Begitu sampai rumahnya, ayahnya nanya, nak, kamu nggak ngajar? Kata anaknya, enggak ayah, majelis sudah saya tutup. Kenapa majelis kamu tutup? Soalnya saya nggak ikhlas ya. Percuma saya nggak ikhlas, saya nggak dapat pahala dari Allah, nggak ada gunanya majelis saya. Apa jawaban ayahnya, saudara? Jawaban ini bisa jadi pelajaran buat hidup kita, pelajaran buat kita nata amal dan nata hati, saudara. Apa jawaban ayahnya, saudara? Nah, ketika kamu iriah, ketika kamu ngajar, kamu ujub, kamu ngajar, kamu tidak ikhlas, setan girang, setan girang. Tapi begitu kamu tutup majelis, begitu kamu berhenti ngajar, setan bukan girang lagi, pesta itu setan, saudara. Artinya apa? Dari sini kita bisa ngambil pelajaran. Amal, jalankan. Yang sholat, sholat. Yang ngaji, ngaji. Yang sedekah, sedekah. Yang dakwah, dakwah. Sambil belajar nata hati buat ikhlas, saudara. Jangan sampai rasa takut tidak ikhlas mencegah kita untuk tidak beramal. Setan justru girang karena berhasil mencegah Anda untuk tidak beramal. Jalan, sholat tetap sholat, sedekah tetap sedekah, sambil nata hati belajar ikhlas. Karena belajar ikhlas bukan perkara 1-2 hari. Belajar ikhlas perkara sampai akhir hayat kita mujahadah untuk belajar ikhlas, saudara. Sampai akhir hayat akan terus tata hati untuk terus ikhlas karena Allah. Lanjutkan amal sambil belajar ikhlas kepada Allah Subhanahu. Yang ketiga, jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Apa syarat yang ketiga? Ikhlas. Syarat yang ketiga apa? Saya kembali dari awal supaya pada hafal. Syarat buat dapat ridho Allah ada berapa? 4. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ilmu, amal, ikhlas saja tidak cukup, tapi harus dibarengi yang keempat, saudara. Apa yang keempat? Wa huwa al bara'ah min al hauli wal quwwah wa huwa al i'timadu 'ala Allah. Berlepas diri dari kekuatannya dan sepenuhnya menyandarkan kepada Allah. Dia berilmu, dia beramal, bahkan dia merasa
bisa ikhlas sekalipun, tidak merasa kalau itu hasil jerih payahnya, tidak merasa karena itu kehebatannya, tidak merasa karena itu kealimannya, tapi dia sadar dia berilmu, ilmunya dari Allah. Bisa hadir majelis, Allah yang gerakkan. Bisa belajar di pesantren, Allah yang gerakkan. Kemudian ilmunya diamalkan karena Allah izinkan untuk beramal. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia jauhi maksiat karena Allah sayang sama dia, dikasih taufik. Kalau Allah nggak kasih taufik, bukan sekarang ada di majelis tapi lagi di diskotik, saudara. Kalau dia dikasih taufik oleh Allah, bukan lagi sholat tapi sedang berzina, saudara. Kita bisa ibadah karena dapat taufik dari Allah Subhanahu. Masya Allah, nggak merasa dirinya sesuatu. Itu orang yang diridhoi Allah, saudara. Nggak merasa dirinya, oh saya alim, oh umat saya banyak, oh pengikut saya banyak, oh sedekah saya banyak, oh saya. La, yang ada di hatinya hanyalah haula wala quwwata